Pemirsa, kedekatan Ricky Mirasa dengan Kalina Oktarani terus menjadi perhatian publik, khususnya mantan suami sirinya Vicky Prasetyo. Apalagi cinta kilat keduanya terjadi saat rumah tangga Kalina Vicky tengah berada di tubir perceraian. Oleh karena itu, Ricky pun kerap dituding sebagai orang ketiga yang menjadi musabab hancurnya biduk rumah tangga Vicky dan Kalina. Tak terima dengan tudingan sebagai perusak rumah tangga orang, Ricky pun menantang Vicky untuk menyelesaikan masalahnya di atas ring tinju. Awalnya saya melakukan ini semua karena sportivitas olahraga. Saya suka olahraga, mungkin dia juga suka olahraga kan. Dia juga sempat nantang Aldi Taher kemarin, papanya anaknya Kalina. Cuma makin kesini dia kemarin saya sempat lihat di salah satu channel YouTube dia menyinggung Kalina. Bisa dibilang melecehkan lah. Dia bilang saudara persusuan dengan salah satu mantan Kalina, apalah itu. Mungkin bagi dia bercandaan ya, tapi di sini kan bercandaan orang nggak kayak gitu loh, teman, nggak etis, nggak ada attitude kayak gitu kan. Jadi di sini melihat kilas balik dari permasalahan ini semua dari awal, dia menebar fitnah sana sini, perselingkuhan, dibilangnya saya komunikasi sama kalian dari bulan Desember, itu kan semua nggak bener kan. Saya kan komunikasi sama Kalina setelah mereka cerai kan, itu juga waktu Kalina mau ke psikolog baru saya ngobrol kan. Dengan keadaan kayak gini semua ya udah, ini kita harus selesaikan di atas ring tinju kayak gitu sih. Tapi secara sportivitas ya, olahraga aja. Kalau misalkan kita sebagai laki-laki itu kita nggak suka sama orang tua gimana, straight to the point, ngomong langsung di depan, nggak usah melalui sana sini ngegiring opini sana sini biar naikin rating apa gimana, aku nggak ngerti ya kan. Irisi ya pastilah, ini semua bukan apa ya, di luar dugaan saya lo bisa sampai kayak begini. Bener, saya tuh bener-bener nggak mau banget sampai kayak begini. Cuman karena saya laki-laki dan nama saya dibawa-bawa, jadi saya harus take a side di sini karena jejak digital itu kan nggak bisa hilang begitu aja kayak gitu. Dan saya juga berusaha sekeras mungkin untuk menunjukkan ke publik juga siapa yang benar siapa yang salah di sini. Selama saya benar, saya nggak pernah ada rasa takut atau kayak gimana. Saya hanya menyampaikan kebenaran, saya meluruskan. Aku pribadi sih aku nggak bisa melarang untuk Ricky itu menantang pihak sana ya, karena kan maksudnya kalau dari alasan beliau sih bilang kan karena selama ini dia udah banyak diam juga, udah banyak juga yang dari pihak mereka atau dari manapun yang bilang kata tuh Ricky itu pansos dari sini, pansos dari berita ini, apa segala macam dari permasalahan. Ricky mau menantang sana duel tinju itu juga kan olahraga ya. Jadi kalau saya bilang ya namanya olahraga ya kenapa enggak gitu. Jangan sampai duel itu di pinggir jalan raya kasar gitu kan. Selama ini Ricky selalu menahan diri dari tudingan tersebut. Namun sebagai manusia biasa, ia pun jadi tersulut emosinya. Apalagi tudingan menjadi selingkuhan Kalina itu dinilainya sebagai bentuk pelecehan. Pelecehan itu bisa saja Ricky laporkan ke pihak berwajib atas pencemaran nama baik. Namun sepertinya ia ingin semua masalahnya bisa selesai di atas ring profesional. Nah, mudah-mudahan di sini dan kemarin juga sempat ada yang bilang mau promotorin ya kan. Mudah-mudahan ada promotor yang mau promotorin lah kayak gitu. Banyak. Pertama, dia udah menebar fitnah mungkin waktu itu, bilang perselingkuhan dari Desember ya kan. Kedua, ya dia melecehkan Kalina kan, bilang saudara persusuan terhadap mantannya apa segala macam. Itu laki-laki macam apa kayak gitu. Ketiga, dia kemarin sempat berbicara soal bawa-bawa mamanya Kalina lah, terus bawa-bawa Afka juga anaknya, terus sekarang juga ke mantannya. Maksudnya ini orang bilang udah tutup buku di depan, tapi di belakang dia tetap sana sini. Justru dia nyari panggung tapi secara halus kayak begitu. Bisa dibilang cemburu juga nggak sih Kak Ricky? Nggak sama sekali nggak cemburu sih. Nggak sama sekali. Bahkan kalau misalkan maaf kata kasar ya, dia balik sama Kalina juga saya malah seneng bahagia aja. Nggak ada cemburu sama orang kayak begitu saya. Maaf kata ini bagi saya, opini saya. Nah, untuk setelah meluapnya masalah ini, saya udah coba buat komunikasi sama Vicky. Saya udah coba buat ngobrol secara man-to-man talking. Vic, lo kalau misalkan ada masalah, kita ketemu aja, kita obrolin baik-baik. Jangan jadi pengecut. Jangan dikit-dikit lo publish di sosmed, keluar sana sini drama. Gak laki lah kayak gitu. Dia cuman diblokir sama dia. Oke, saya kasih waktu dia berapa minggu lagi. Instagram saya diblokir kan. Saya pakai nomor saya satu lagi, Vic. Lo kalau misalnya laki-laki, lo nggak usah bawa-bawa keluarga Kalina, entah dari mamanya, entah dari anaknya. Lo kalau nggak senang sama Kalina, kita ketemu aja, kita obrolin, laki sama laki nih kan. Dia juga, ya udahlah, gak usah
telepon atau WA lagi, kita udah masing-masing. Dia menghindar, diblokir lagi sama dia. Kayak gitu. Kalau misalkan mau dibilang selesai. Nah sekarang sebelum selesai ini kan Ricky juga minta dia untuk ketemu di atas ring. Ya udah, kalau misalkan memang tidak ada masalah, ketemu aja. Kalau misalkan menolak berarti kan ada apa-apa gitu loh. Gitu. Jangan kalau misalkan memang dia seperti yang dibilang katanya menggembar-gemborkan dengan dia tuh siapa, dengan kekuatan apa segala macam kayak gitu-gitu, ya berani dong harusnya nemuin, atau paling enggak ngomong dengan bijak bahwa jangan selalu mengatasnamakan Tuhan dan agama ya gitu. Jadi ya memang selalu sebagai laki-laki man to man ya udah berhadapan gitu. Jangan cuma yang ngomong di belakang off cam ngejelekin saya apa segala macam kayak gitu. Tudingan tak mendasar itu membuat Kalina dan Ricky sakit hati. Pasalnya hubungan Kalina dengan Ricky yang disebut-sebut sebagai berondongnya itu terjalin setelah Kalina dan Vicky bercerai. Namun, semua itu dipelintir oleh Vicky, seolah-olah hubungannya dengan Kalina terjalin saat keduanya masih sah sebagai suami istri. Kita ketemu setahun yang lalu, waktu itu Vicky masih sama Kalina kan. Dan di situ juga ulang tahun salah satu stasiun TV. Ada sedikit gimmick lah, saya jadi pasangan Kalina dan Vicky juga ada pasangannya lagi waktu itu. Saya follow-followan juga disuruh tim kreatif waktu itu. Setelah itu setahun kemudian ya udah saya lost kontak, gak ada berhubungan sama sekali, entah Vicky entah Kalina. Dan di saat Kalina baru bercerai sama Vicky, saya tuh ngucapin Happy New Year. Biasa aja, semua kontak juga teman-teman juga saya ucapin kan, karena Instastory Kalina juga baru nongol di Instagram saya. Jadi kok tumben, ya udah ngobrol biasa aja. Terus dia bilang dia mau ke psikolog kan, putus cerai dari Vicky. Ya udah saya ngobrol karena saya punya pengalaman juga di spiritualism, saya juga banyak ilmu yang saya dapat. Jadi kita diskusi lah, kita ngobrol. Ya udah deket. Dari situlah mungkin si Vicky mikir, wah ini dari tahun lalu kenal, kenapa bisa jadi kayak beneran dekat kayak gini. Mungkin dia mikirnya kayak gitu, dia nuduhnya selingkuh, padahal nggak kayak gitu. Sebenarnya dibilang dendam sih enggak ya. Awalnya kan sebelum saya tahu channel konten tersebut yang dia melecehkan itu kan saya juga sempat ngajak dia kan. Tapi gak ada dendaman kan. Cuman makin kesini setelah saya lihat semua itu di konten tersebut, saya mikir wah ini laki-laki kok pengecut banget gitu kan. Awalnya dia ngedeketin almarhum Mama N, terus Aska. Sekarang juga ke mantannya Kalina. Dia kalau memang nggak suka sama Kalina atau gak terima atau kayak gimana, gak usah ke perempuan dong. Itu pengecut dong laki-laki kayak begitu, gak gentleman dia. Kayak gitu. Pada saya sebenarnya sama Ricky juga diam-diam aja, kita yang gak pernah membongkar hubungan kita ke publish gitu loh. Kita dekat juga setelah saya bercerai. Jika ditarik ke belakang saat perceraian itu baru mencuat, Vicky sempat mengungkap jika perceraiannya dengan Kalina tidak ada kaitannya dengan orang ketiga. Namun, seiringnya waktu justru Vicky begitu getol menduga jika Kalina telah berselingkuh. Sebenarnya nggak ada orang ketiga, baik aku ataupun Kalina, nggak ada hal. Sebenarnya lebih kepada hal-hal yang lebih mendasar lah pastinya gitu loh. Dan ini mungkin akan jadi privasi biar aku sama istriku aja yang tahu gitu loh. Untuk kedepannya ya nanti kita nggak tahu kita akan seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti ya aku memulai dengan kesendirian gitu loh. Teman, apakah memang sudah terbiasa hanya berteman kemudian bisa memfasilitasi untuk seperti ini, melakukan hubungan yang terlalu jauh, menyiapkan hotelnya gitu-gitu. Kita akan buktikan apa yang dilakukan saudara Kalina dengan bukti-bukti termasuk hotel. Sedangkan Ricky nyantri saya belakangan di hari keempat. Dan kini Ricky benar-benar menantang Vicky di atas ring. Tantangan Ricky itu sepertinya tak main-main, bahkan ia berucap jika Vicky tak mengindahkan ajakannya itu, maka Vicky dinilai tak memiliki nyali. Lantas benarkah tantangan itu juga merupakan usulan Kalina yang masih menaruh dendam pada Vicky? Oh jelas, justru sebaliknya lah. Di sini malah kan saya udah bilang, walaupun si Vicky Prasetyo ini bukan siapa-siapa, seandainya kata dia juga bukan public figure, saya akan tetap kejar dia, siapapun dia. Ya berarti dia pengecut, udah ketahuan di sini. Kalau misalkan satu Indonesia juga sebagai saksi di sini ya. Kalau saya tantang Vicky Prasetyo mulai sekarang, dia nggak mau mengindahkan dan mengabulkan tantangan saya, dia nggak mau menerima tantangan saya, ya dia pengecut, dia bukan laki-laki. Dengan sekian ulah yang dia buat track record dia ya, dia ngedeketin
anaknya Kalina, dia ngedeketin Mama En almarhum, cari muka sana sini ya kan. Terus sekarang juga ke mantan-mantan Kalina. Sekarang saya sebagai laki-laki di sini, dia kalau dia nggak mau berhadapan sama saya nih, dia pengecut. Dah itu aja, saya nggak mau banyak ngomong. Di tempat terpisah, Wulan Guritno yang ditanya ihwal kedekatan dengan kekasih berondongnya bernama Sabda Ahesap tampak memilih bungkam. Mantan istri dari Adila Dimitri itu selalu mengalihkan pembicaraan ketika ditanya soal kekasih barunya itu. Lantas benarkah Wulan tak ingin terlalu mengekspos kekasihnya itu lantaran usianya terlampau cukup jauh darinya? Update terbaru, saksikan lah, beda lah. Sama-sama sih. Nanti aja lihat. Usia Sabda dengan putrinya Shalom terpaut 3 tahun. Lantas bagaimana Wulan mengenalkan Sabda kepada putrinya sebagai tambatan baru? Dan bagaimana tanggapan Shalom melihat ibunda tercinta dekat dengan pria baru? Banget. Parah ya, Mas Shalom. Tara tau lah gimana aku sama Shalom mendorkan diri gitu. Karena kan Shalom kan juga udah umur 23 tahun ya gitu. Maksudnya dia juga harus bisa berdiri sendiri, tahu mana yang baik, mana yang tidak. Fondasi udah dikasih, dia harus bisa ya trial dan error sendiri dalam hidup dia, jatuh dan bangun sendiri. Kalau dia lagi jatuh dia bisa bangkit lagi sendiri gitu, nggak bisa selalu harus ada mamanya atau diketek mamanya gitu. Jadi